Halo semua, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan update kembali ya teman-teman untuk Bitcoin tentunya. Sekarang Bitcoin masih di area zona akumulasinya ya teman-teman, dimana jika kita lihat setelah Bitcoin breakdown, Bitcoin masih tiktok ya di area 29.000 sampai 29.500. Oke, sekarang coba kita lihat pada time frame yang lebih besar dulu ya, mungkin ke 1 day ya, 1 hari. 1 hari di sini kita lihat bahwa Bitcoin sedang mencoba masuk kembali ke area EMA ribbon di sini ya teman-teman, dimana kita lihat beberapa candle yang sudah tercipta dalam 5 hari terakhir di sini ya. Kecenderungannya adalah ada reject yang cukup kuat untuk menolak dari kenaikan ya teman-teman, di mana mencoba naik kembali tetapi selalu ada reject terus ya teman-teman. Oke, kemudian dalam time frame 4 jam kita lihat ya, coba dalam time frame 4 jam di sini terlihat jelas ya bahwa mungkin kita panjangkan garis resistnya dulu karena waktu juga sudah berlalu. Nah, di sini kita lihat bahwa Bitcoin mencoba untuk naik kembali setelah breakdown ya. Sudah sempat ke harga 29.000, kemudian naik lagi ke zona resisten di 29.500, kemudian turun kembali retest 29.000 dan mencoba naik kembali ke 29.500 dua kali di sini ya. Di sini satu, di sini yang kedua. Tetapi masih belum berhasil ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa tekanan penjualan cukup berat atau cukup kuat ya untuk Bitcoin, jadi masih berada di zona tengah sideways, yaitu di area 29.300 untuk harga sekarang ya teman-teman. Di sini juga di time frame 4 jam kita lihat bahwa candle sudah berada di bawah EMA ribbon, di mana itu indikasi bahwa tren turun sedang berlangsung atau mungkin bisa berkelanjutan sebelum dapat atau mampu untuk menembus resisten ataupun EMA ribbon yang ada di 29.500 di sini ya teman-teman. Kemudian coba kita lihat indikator lain ya. Kita lihat di RSI atau MACD. Coba kita lihat di time frame 4 jam di sini. Kita lihat ada 3 ya dalam kurun waktu setelah bulan ini, ada 3 buah bearish divergence di sini, 1, 2, dan 3. Ini mengindikasikan bahwa penurunan akan terjadi, dan di sini ada bearish divergence, di sini ada bearish divergence, di sini juga tercipta bearish divergence. Setelah bearish divergence terjadi, di sini Bitcoin melakukan penurunan ya, sekitar, coba kita lihat di sini penurunan sekitar 18%. Kemudian di sini sampai bottom sini ini juga 18% ya teman-teman, sama ya kurang lebih ya. Kemudian di sini kita lihat, sini kita baru mengalami koreksi sekitar 7 atau 8% ya. Dengan jika kita tarik garis dari support yang ada di sini, jika kita sampai ke support di sini, maka penurunan 12% kurang lebih ya teman-teman. Tapi coba kita asumsikan ada penurunan 18% yang sama di sini ya, karena dari bearish divergence yang pertama dan kedua itu penurunannya adalah 18%. Coba kita tarik 18% dari titik bearish divergence ya, di angka 25.900 kurang lebih ya, katakanlah 26.000 lah ya, atau bisa di 25.000 sekian, kita anggap 26.000. jadi kita memiliki potensi yang sama di sini ya, karena ya kita anggap saja adanya bearish divergence kemudian menimbulkan penurunan atau memberikan penurunan sampai 18% di sini, sehingga jika kita tarik garis sampai 18%, maka penurunan selanjutnya dari Bitcoin mungkin akan pada area 25.000 atau 26.000, kurang lebih di area segitu ya teman-teman.
Ini masih bisa terjadi, tapi di sini tentu saja ada support yang penting ya. Di trendline di sini sangat penting karena menopang Bitcoin selama ini ya. Sudah ada 1 dan 2 area di sini di retest dan mantul kembali. Kemudian di sini ada 27.000 kurang lebih ya di sini. Nanti kita perlihat kembali 27.000 apakah kuat. Kalau tidak kuat maka mungkin akan breakdown cukup dalam, mungkin lebih dari 25.000 atau 26.000 ya, tapi mungkin ini masih bisa jadi pertimbangan lebih karena berdasarkan bearish divergence sebelumnya penurunan adalah 18%. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita cari dari segi yang lain ya, kita mungkin ke 4 jam dulu. 4 jam kita bisa lihat untuk pola short termnya. Di sini RSI-nya ya, di sini ada RSI yang menghambat Bitcoin karena kita lihat bahwa setiap Bitcoin melakukan sentuhan pada trendline di sini, Bitcoin belum bisa breakout. Jadi kalau kita pantau RSI di time frame 4 jam, kita bisa lihat nanti jika RSI di sini mampu untuk breakout trendline, maka Bitcoin memiliki potensi untuk breakout juga dari area 29.500 teman-teman ya. Tetapi syaratnya RSI juga harus breakout. Kalau tidak breakout maka kemungkinan akan mencoba turun kembali. Dan di sini kita juga bisa kasih support untuk RSI-nya di sini ya teman-teman, dimana jika support di sini mampu untuk tertembus, kemungkinan Bitcoin juga akan melakukan breakdown dari area 29.000 seperti ini ya teman-teman kemungkinan. Jadi kita pantau dulu untuk area di sini apakah 29.000 yang akan breakdown atau 29.500 yang akan breakout. Kemudian kita coba lihat kembali pada time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa jelas sekali untuk pergerakannya seperti yang pada awal tadi saya jelaskan, breakdown pada area 29.500 di sini, kemudian mencoba naik kembali, retracement dan mencoba ke support lagi dan retest 29.500 kembali dan sekarang turun kembali. Oke. Intinya adalah kita harus menunggu dulu di sini area 29.500 ataukah 29.000 yang akan breakout atau breakdown terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian coba kita lihat pada indeks dolar ya. Indeks dolar ada sedikit koreksi ya teman-teman, di mana koreksi di sini mengakibatkan dolar sedikit turun, di mana itu juga memberikan pengaruh pada SPX dan juga Nasdaq, di mana SPX dan Nasdaq juga berhasil rebound ya di sini teman-teman, rebound. Kemudian Nasdaq juga sempat breakdown tetapi sekarang masuk kembali ke zona amannya dan rebound naik ke atas kembali ya teman-teman. Jadi kita lihat nanti apakah mampu melanjutkan kenaikan untuk SPX ataupun Nasdaq di sini, karena kita lihat channel di sini sudah sangat jelas untuk resisten dan supportnya. Di sini support pada 15.500 atau 15.600 kurang lebih ya. Di sini menjadi support penting bagi Nasdaq terutama, karena jika breakdown maka akan ada dam yang cukup panjang di sini ya nanti teman-teman. Begitu juga diiringi dengan dam pada Bitcoin jika Nasdaq ataupun SPX akan breakdown. Oke. Kemudian kita kembali ke Bitcoin. Coba kita lihat pada time frame yang lebih besar ya. Time frame yang lebih besar kurang lebih masih sama untuk zona-zonanya. Untuk 27 masih menjadi support yang cukup penting. Kemudian pada monthly kita lihat tercipta suatu candle hammer ya, hammer candle atau shooting star di sini. Shooting star karena merah dan body candlenya merah dan ekornya panjang ke atas. Jadi mungkin ini akan menjadi indikasi buruk jika sampai bulan ini close candle masih seperti ini. Karena jika kita menginginkan kenaikan yang lumayan, kita harus close candle di atas 30.500 kembali. Sedangkan sekarang sudah tanggal
29 ya, tinggal menunggu 3 hari lagi untuk closing candle monthly. Jadi harus tetap diwaspadai untuk monthly candle nanti akan close di mana. Oke, mungkin seperti itu dulu ya analisis Bitcoin untuk hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin dan kripto selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.